ini akhirnya gue buka nih. Wah ini kita tunggu-tunggu nih bro. Ini bisa bikin gelitik kita nih di medsos nih. Masih bareng sama gue Putra Zigas dan Eki dan Bang Randy Zigas. Kita hormat salam dulu Bang. Hore. Oke, hari ini kita akan bahas tentang sebuah sejarah ya, band besar yang bener-bener band gede banget bro. Dan gue adalah salah satu termasuk dari Clickers pada era itu. Kalau nggak salah waktu itu tahun 2010 bang. 2001 boy? Yeah. Sorry 2001. Gue termasuk salah satu Clickers dan band ini benar-benar fenomenal banget. Dan hari ini ternyata pendirinya ada di sini bro. Tepuk tangan dulu buat pendirinya nih. Keren. Gimana bang? Kabar bang? Puji Tuhan, alhamdulillah sehat. Sehat ya bang. Iya. Mungkin bisa Bang Eki jelaskan sedikit tentang sejarah band Ungu itu, mungkin dari dia starting, demo atau apapun. Sampai pagi nih. Sampai pagi. Mau batal tuh? Mau batal ya? Nggak, ya secara singkat aja ya. Gue sambil ngerokok nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ya ngobrol santai. Iya. Jadi waktu itu namanya belum Ungu sih, masih Glasses waktu itu namanya. Glasses ya? Glasses kacamata ya? Yup. Jadi di situ ada gua, ada Pasya, drummer, ada Aryo Wahab, ada Harry yang main bass, ada Odot gitar dua. Gitu. Oke. Gua berdua nih main gitar gitu. Terus selang berapa lama Odot cabut, tinggal gue berempat. Dari gue berempat ini gue bikin demo. Setelah gue bikin demo, gue kenal sama MD dari Radio SK namanya Mas Ius. Akhirnya gue bawa demo gue ke Mas Ius, dia dengerin, dia menawarkan diri untuk jadi manajer. Manajer. Ini tahun berapa? Tahun berapa? Glasses. Oh, 97 deh, 96. 97. Iya. 97. Gua STK. Gua STK lagi gua. Lagi ngerangkak. Iya, STK gua. Masih TK? Nggak mungkin. Lu udah ngeband. Sama kakak-kakak. Oke. Aryo Wahab pada saat itu usia berapa? Waktu itu udah lulus SMA dia. Udah kuliah. Aryo Wahab udah kuliah. Kuliah. Gua udah lulus SMA gua. Tapi berarti nganggur banyak. Oke. Gitu. Nah, setelah gua ketemu Mas Yus, dia bilang ya udah Ki, gimana kalau namanya diganti nama bandnya? Apa mas nama bandnya? Kalau Ungu aja gimana? Karena kalau Glasses gue jualannya susah nih karena ke bule-bulean gitu. Ungu, pengertiannya apa Ungu gitu? Kenapa Mas Ius mau Ungu gitu? Ya karena Ungu tuh warna keagungan bilang, warna keagungan. Kalau biasanya kalau di setiap Paskah, waktu itu kan karena kebetulan gue kan anak mudika di Asisi kan. Okay. Setiap Paskah tuh pasti gereja tuh selalu menghadirkan warna ungu gitu, warna keagungan, warna kerajaan lah gitu. Oke. Padahal kalau istilah zaman anak sekarang janda. Iya, berarti itu sebenarnya namanya itu udah filosofinya udah gede banget. Iya, nama keagungan. Jadi ya padahal ya udah oke lah gitu karena kan menurut gua itu kan doa juga kan. Iya. Keagungan. Iya. Ya udah, setuju lah. Akhirnya gua ngomong ke anak-anak, setuju gitu. Nah, pas masih pegang demonya itu mungkin karena kita nggak dapet kabar lama ya gitu. Aryo juga akhirnya karena dikejar skripsi, waktu itu Aryo bilangnya gue mesti skripsi Ki, gue punya tanggung jawab ke orang tua gue. Ya udah, gue nggak bisa paksa juga kan. Ya udah, akhirnya Aryo cabut. Nggak lama akhirnya juga cabut karena merasa roh bandnya udah hilang nih, maksudnya. Karena dengan karakternya si karakternya Aryo tuh udah nyambung banget kita tuh.
waktu itu Lagunya apa itu bang? Waktu zaman Bang Aryo? waktu itu kita tuh udah bikin lagu waktu itu ada 5 apa 6 gitu. Ya salah satunya ada Terang tuh di album. Terang tadi. Iya. Terang lagi. Iya. Oke. Di dalam- Ada masuk album. Album pertama. Oke. Terus akhirnya tinggal gue berdua nih. Nah dari gue berdua ini gue ketemu Maki. Gue dikenalin sama Jagger namanya, anak Potlot. Ketemu Maki ya. Karena gue udah punya materi lagu kan. Gue kasih dengar ke Maki. Wah oke nih. Akhirnya udah lo bikin band deh gitu. Terang tadi yang lu dengerin. Iya. Terang lagi. Terang lagi terang ya guys. Terus. Tapi belum ada lagu hits umum lain. Ya, belum. Belum ada ya? Belum. Akhirnya belum ada vokalis tuh. Belum nemu vokalis gua. Vokalisnya belum ada. Belum ada. Nah di Mudika itu, di tongkrongan Mudika itu, jadi gua dikenalin dari Thomas yang namanya Michael. Michael ini vokalis juga. Vokalis, iya. Dulu dia bikin album cilik tuh judulnya ini apa? Apa sih? Sampai lupa. Baso. Bukan. Apa tukang baso? Bidang lu. Apa? Gue lupa lagi. Perungkap. Bukan. Apa jadi makan bakar gitu? Apa ya? Iya. Lupa ingat nih, sakit hati nih jadinya. Iya. Satu tambah dua, abang masuk. Dia panggil konsumen. Konsumen. Ya, Dragon Ball. Oh. Itu dia ngisi. Iya, itu dia nyanyi album anak-anak gitu. Oh. Ya udah akhirnya gua cobalah gitu, gua bawa gitar, gua tongkrongan, gua suruh nyanyi lah dia gitu. Dan emang vokalnya keren. Memang keren ya. Iya. Ambon juga kan dia, Ambon gitu. Ya rata-rata Ambon kan emang vokalnya yang bagus. Iya. Gitu. Terus cocok juga sama lagu-lagu gua ya. Tapi dia waktu itu baru lulus SMP. Masih menurut gua. Akhirnya kita bikin nih, kita latihan, terus ada pensi kita ngisi. Ya pada akhirnya penilaian gue untuk Michael, oke, suaranya bagus. Cuma kan untuk lo ngomong ke audiens segala macam, nah itu dia masih belum bisa waktu itu. Maksudnya emang masih masih kecil ya? Iya, masih kecil gitu. Ya akhirnya gue dikenalin dulu nih dari Genta, si Sigit. Pasha nih, Ya, Pasha ungu sekarang nih ya. Iya. Gue dikenalin dari ngomongnya serak-serak gitu kan. Wah, keren nih. Serak ya suara Pasha tuh bang. Iya, gondrong. Keren Husky lah. kan, Menurut husky. gua. Husky kali, husky ya suara. Husky, iya. Iya. Ada Semana jauh gitu dia ngomong ya, gimana. ya, kan Ji. orang Palu Iya, kan. gitu kan. Iya, orang Palu. Akhirnya ya gua, wah ini tongkrongannya udah vokalis ya. Iya, vokalis emang vokalis tongkrongannya, sih. gitu. Ya udah, tapi waktu itu dia ada bandnya namanya Nuansa waktu itu. Dia masih punya band tuh bang. Dia punya band. Udah punya album juga. Lagi proses juga bikin album. Oke. Ya, tapi kan gua juga menawarkan gitu, lo mau nggak? Ini gua ada materi gitu. Pas dia dengar, wah boleh nih Ci. Ya akhirnya gua bawa. Maksudnya, tapi dia ya gua ya lo harus sayang sama Nuansa gitu lah, ngajarin lo. Dibajak nih. Enggak. Gua nggak ngebaca, orang gua nggak tahu. Bikin Ya kan? istri aja gue ya. Jadi nggak dibaca ya. Enggak dibaca. Nggak Ya, gua kan pas Cuma kenalin, cokot ambil. gua kan kenalin kalau emang dia vokalis. Iya, iya. Bukannya vokalis band ini nih, enggak. Gitu. Oke. Iya nggak salah tuh. Salah. Jadi jangan salah paham ya guys. Itu cuma bercanda aja. Terus bang. Kalau ngopi dulu tapi kopinya nih. Ya udah, akhirnya latihan. Nah, karena berhubung di tongkrongan gue itu ya ada Gatot juga. Tapi Gatot waktu itu masih additional nih di akhirnya gue, karena gue sama Gatot tuh udah kenal lama. Waktu pas awal-awal gue ngeband, gue main di Ancol ya, gue kenal Gatot gitu. Akhirnya bikin demo lah nih, ntar mundur dulu, gue ada yang skip nih. Iya,
setelah gua Michael masuk itu, Michael sempat jadi vokal sungguh. iya. Oke. Nah, kita bikin demo nih. Bikin demo di Hari Budiman, Harbud. Harbud. Iya. Harbud. Oke. Iya, lagi masuk rumah sakit sekarang, kasihan. Semoga cepat sembuh. Amin amin Bang Harbud cepat sembuh Bang Harbud. Nah, nggak ada drummer. Pasti kan long trip, dia kan yang Pasya drummer ya, bukan Pasya vokal. Bukan. Berarti nama Iya. Pasya diambil dari drummer itu? Iya. Iya. Oke. Pas bikin demo nggak ada drummer, akhirnya gue pakai Roman karena ya tongkrongan itulah, gua nongkrong di Circle, studio, ya circle. Karena yang gue percaya emang Roman waktu itu, dengan permainan yang waktu itu udah menurut gua udah keren lah gitu. Maksudnya untuk on tempo segala macem, karakternya dia main juga asik gitu. Ya udah, tapi additional Belum personal tetap nih. belum. Akhirnya jadi demo nih. Nah pas demo jadi, ini kita main tetap pakai additional si Roman. Nah di sini kan baru ketahuan nih Michael masih belum buat jadi vokalis tuh belum. Iya, pengalamannya belum banyak gitu. Baru gua dikenalin Sigit. Setelah itu baru akhirnya gua ngomong ke Michael, kayaknya kita nggak bisa lanjut gitu. Ya menurut gua begini gitu. Ya Michael ya yang penting terbaik buat kamu, nggak apa-apa lah. Ya sedih juga sih gua, sampai nyokap gua nangis gua. Oke. Iya, ya Michael dikeluarin gitu. Berarti udah seserius itu lo bikin Ungu Bang? Iya. Bener-bener Serius serius banget. serius banget, gila, berdarah-darah tuh. Oh, juara Gila. olahraga ya? Oh, juara olahraga. Oke, oke. Terus akhirnya gue bilang sama Michael, tapi gue akan bikinin lo sesuatu. Ya udah. Akhirnya gue ketemu Sigit, gue dikenalin, gue lihat tongkrongannya, anak band banget nih. Ya, keren banget Bang Keren Pasya banget, itu. iya, keren banget. Gue yang jualan nih. Terus gue kasih dengerin materi Ungu waktu itu. Terang? Iya, ada terang, ada beberapa lah. Di situ dan Gue sedang terang. Terang lagi, Lagi terang. terang lagi terang. terus terang. Terus Oke. ya udah, akhirnya dia oke. Gue bawalah ke anak-anak ke Maki sama, jadi waktu itu masih pakai, akhirnya gue udah setelah sebelum Pasya vokal ini Sigit, jadi gue akhirnya drummer dapat Icat namanya, Icat Derom. Terus akhirnya udah berempat nih, udah mau Michael, terus nggak Michael cabut, akhirnya Sigit masuk. Jadi berempat. Gue butuh keyboardis, karena keyboardis buat ngelebarin suasananya kan. Akhirnya ada Gatot namanya. Gats, Oh, iya, Gats, ya. Gats. Bang Gats. Sekarang dia masih additional di Ungu, Oh masih ini. masih di Ungu. Setelah itu kita bikin demo nih. Setelah itu gue dikenalin sama manajemen. Akhirnya kita berangkat bareng lah sama manajemen gitu. Setelah itu masuk ke label. Nah, start dari sini nih, mulai ada masalah gitu sama manajemen. Waktu itu masih belum ada Enda belum masuk di Ungu, belum masuk. Itu udah tahun berapa nih? Tahun berapa? Tahun 2000. 2001. Iya. Tapi Ungu udah 2000. Iya, Ungu udah bikin kompilasi tahun 2000 di Warner. Itu masih formasinya gua, Maki, Gatot, Pasya, sama Ica. Nah, Maki, Gatot, Pasya. Ica. Oh, tapi penyanyinya udah Pasya. Udah Pasya. Pasya Iya. yang Iya, sekarang. Sigit, iya. Nah, kompilasi ini waktu itu manajer dipegang sama Rina Cuming. Rina Cuming itu istrinya Boyal.
ada band. Oke. Iya. Akhirnya jadi isinya Boyal. Terus dari kompilasi ke album nih, masuk ke album. Masuk ke album. Jadi pas proses album, ya gua sama manajemen ini ada Kelas. konflik lah, iya. Ada konflik. Jadi setelah dalam proses pembuatan album itu, jadi si Icat itu dipecat sama manajemen. Si Icat drummer, Iya. gara-garanya? Ya dia satu shift itu nggak jadi, satu lagu nggak jadi. Maksudnya emang itu dia awal ya dia rekaman gitu. Maksudnya ya gue juga nggak nyalain Icat gitu. Maksudnya Dia udah berupaya ya? mental, iya. Mungkin mentality kali ya. Mentalnya karena di-push mungkin akhirnya jadi ngakak gitu. Kayak ada tekanan gitu. Jadi nggak ada, nyawanya nggak dapet gitu. Ya pada akhirnya ya gitu, akhirnya ngeremuk sama manajemen, Icat dikeluarin gitu. Ya gue sebenarnya keberatan Icat dikeluarin, nggak setuju gue, karena emang ini band kan kita yang bikin gitu. Terus kenapa yang Icat manajemen? Tapi gue nggak punya power Pada saat itu. iya, karena emang udah kontrak sama label. Oke. Eksklusif tuh Bang. Iya, eksklusif. Jadi gue bilang sama Icat, gini Cat, ada solusinya sih, mau nggak kalau yang main drum Roman, tapi nanti yang main drum lu tetap di panggung untuk album ini nyelamatin, karena kita waktunya udah Mepet bener-bener, ini. iya, kita dikejar deadline kan. Nah Icatnya nggak mau, gue merasa ngebohongin dong gitu, Iya. karena bukan gue yang main. Akhirnya dia pilih, ya akhirnya gue heart to heart lah, gue ngomong sama Icat, ya gue tinggal dulu cabut berarti dibandingin gue mesti tertekan kayak gitu. Ya udah, gue juga nggak bisa paksa gitu, tapi ya, itu kondisi yang ada gitu. Oke. Nah, akhirnya sampai ada perbedaan pandangan juga sama manajemen antara dari bandnya. Dari band juga pecah nih. Jadi gue, Roman, Gatot sama Enda. Jadi Enda tuh sebenarnya ikut, emang udah nongkrong di tongkrongan gue, karena emang dia main gitar. Gue juga sempet tawarin dia ke beberapa band, cuma akhirnya gue bilang udah kan lu backup gue aja dulu deh, karena kebetulan gue waktu itu kan sama Bass Jam juga, gue additional Bass Jam. Bass Jam lu additional banget. Iya. Oke. Jadinya biar aman, umumnya bisa latihan, biar Enda di situ deh gitu. Ya, sebagai backup gua. Akhirnya daripada lo ini, mendingan lo sekalian aja di rumah, gue bilang gitu sama Enda. Nah, Enda tuh yang bawa tuh teman gua, Odi namanya, anak Purwodadi, ke tempat gua. Ya udah, dari situ akhirnya ada berbeda pandangan. Ya kalau gue sih yang jelas waktu itu gue menuntut hak gue, bukan hak gue ya, tapi hak ungu gitu aja. Hak ungu ya? Iya, untuk masalah royalti segala macam gitu. Karena untuk kontraknya sendiri yang gue baca itu adalah ternyata kontrak ini gue udah tanda tangan di label sama kontraknya gitu. Ya akhirnya gue, ya disitulah akhirnya terjadi miss-nya di situ ya, mungkin karena usia kita waktu itu masih muda, masih belum mikir panjang. Yang terjadi emosi, ya ada intimidasi lah ke gua gitu, ke anak-anak umum itu ada intimidasi, yang dimana akhirnya gua ngerasain gua nggak bisa kerja kayak gini gitu. Maksudnya dengan pressure yang berat banget kan, ya gue pilih cabut saat itu, waktu pas lagi ngumpul cabut, udah akhirnya Gatot juga cabut. Jadi yang akhir cabut tuh gue sama Gatot. Ungu tetap berjalan? Ungu berjalan. Kan lo yang masukin semua personil Bang.
Iya. Tapi personal tetap di situ. Tapi situ. Teman-teman gimana pada saat lu cabut? Nggak tahu, gue kan nggak ketemu. Oke. Lost waktu itu kontaknya lost. Iya, nggak ketemu. Ya udah, gue cuma nganggapnya ya akhirnya gue ke label, gue ngomong gue cabut. Karena gue kan harus eksklusif ke label kan. Iya, iya. Gitu. Dan album berarti keluaran album pertama judulnya albumnya namanya apa? Album laguku. Laguku ya? Kita albumnya laguku. Laguku. Itu lagu abang masih di situ? Ya masih. Seberapa banyak persen lagunya itu? Ya yang jelas, yang bukan lagu gue, ya laguku itu. Berarti 12 lagu sisanya lagu yang bukan lagu gue. Gokil. Itu. Gimana ya? Agak bingung juga tuh gue tuh. Berarti Yang bukan lagu gue ya. Ya laguku. 90%. 98%. Ya, Album pertama itu lagu Iya. Iya. Mas Eki berarti. Iya, iya berarti. Tapi di situ kan ada yang bersama Pasha, ya. Ada yang Manggil bersama Sigit apa Pasha, Bang? Waktu itu ya gue waktu itu manggil Sigit. Masih bahas Tapi Sigit pada aja. akhirnya gue kasih nama Pasha ya karena itu karena udah ada Sigit Bass Jam. Oh, Iya. Gara-gara itu? Iya karena itu bunyi Bass Jam. Oh gitu. Sigit jadi apa di baca? Sigit Bass Jam. Oh, vokalisnya? Oh, nggak mungkin dong jadi Sigit Ungu. Ada Sigit Ungu gitu. Oh, oke, maksudnya. oke. Jadi itu kenapa diganti? Oke, oke. Enggak, lagi Dan Bang Pasha nerima aja? itu kan keren gitu. Ya, dan Bang Pasha nerima aja. Gue kan lolos gitu. Karena emang mukanya mirip, men. Pasha drummer sama Pasha ini mukanya mirip. Agak mirip gitu. Oke. Agak bule-bule gitu kan. Oke, oke, iya, iya. Bang Pasha mau mirip. Iya. Ya udah. Toh keren juga namanya Iya. dipakai dia juga keren kok Hmm. gitu. Pasha ungu, wah keren. Gitu. Ya udah dari situ gua cabut. Udah, sejarahnya di situ. Sampai Sejarah gue ya. Sejarah Sejarah gue ya, abis itu. Berarti- Nggak tahu sejarah yang lain. kategorinya kira-kira abang ya bener-bener foundernya bang? Iya dong bang Edi. Ya bisa dibilang begitu kan dari. Dia foundernya berarti. Ya karena karyanya hampir memonopoli itu 90% loh. Ya, kalau bisa dibilang secara aset besar karena penciptanya. Oh gitu ya? Iya. Iya. Oh, gue baru tahu. Dia iya. udah tahu. Iya, secara kalau bicara aset kan Harusnya. ada gitaris, ada vokalis, ada basis. Ini logis basicnya ya. Gue juga pengen nanya nih. Nah. Nih. Nih kan setelah gua keluar sama Gatot keluar nih. Nah itu kan masih ada isian gitar gua, masih ada isian gitar di Gatot. Iya. Itu harusnya royalti itu yang mereka dapetin kita dapat dong. Ada. Untuk Ya, harusnya dapet dong. sound Ada. apa? Ada dong. Master. Namanya Master. Hak master ya. Iya. Mesti Gatot juga dapat dong. Ada. Sound license. Iya. Ya, maksudnya bukan sound license ya. Jadi di master itu kan ada hak artis ya. Bukan berarti gua bukan lagu doang dong. Iya, walaupun itu terlepas lu caps dari situ, tapi Iya, kan tapi ada isian gua, iya. Aransemen gua. Iya betul. Iya. Seharusnya memang ada ya. Harusnya ada ya? Harusnya ada. Oke. Ya, gue nggak tahu sistemnya waktu dulu bagaimana. Iya sih. Sistemnya dasar. Masalahnya gue juga kontrak kan gue nggak tahu banget gitu kan. Waktu itu ya kita kan masih muda-muda, mana tahu kontrak kayak gimana gitu. Iya kan kalau musik berdasarkan album kan. Iya. Iya. Ketika misalkan Ungu album 1 terus 21 sih waktu itu. ini kalau di perusahaan komisarisnya siapa nih? Iya, iya benar-benar. Iya, iya, Kira-kira iya. Nah, misalkan makanya tadi gue bilang ada gitaris, ada basis, ada drummer, ada gitaris plus pencipta lagu. Iya. Berarti kan asetnya agak lebih besar. Oh. Ya kan iya gitu. sih. Makanya itu yang dibilang gue juga waktu itu pernah dapat inputan seperti itu. Oh. Cuma kalau kita kan asasnya kalau di dalam satu band kan bersama. Bersama. Iya, iya. Jadi kadang-kadang ya udahlah nanti yang ngurus sistem gitu. Iya. Cuman karena waktu dulu kita belum paham Belum paham. begitu. Ya? Belum paham. Jadi kasarnya kayak ya udahlah. Ya kan gitu. Yang penting jalan. Ya udahlah, yang penting jalan gitu kan. Iya. Akhirnya kita berpikirnya baru setelah
sekarang kan. Sekarang oh ternyata ada ya. Ternyata gitu. memang ada semua license tuh ada. Oh. License ini sound license, pengisinya, bukan sebagai artisnya. Iya. Ada master license, ada hak kategori yang pencipta lagunya, Iya. itu harusnya terpisah. Apalagi ketika zaman itu mungkin fisik ya yang dijual. Fisik CD. Harusnya ada bang ya. Hak Iya, ekonominya iya, harusnya Dia ada kan ya. dari cukai kan, jadi tahu Iya. itu cukai itu dibagi-bagi tuh untuk si pencipta lagu dan dan apapun yang ada di dalam itu, jadi kayak si pemilik masternya, si artisnya. Oh. Iya, iya. Dari situ kan kita ngitungnya dari cukai yang ini Iya. kan. Yang merah-merah itu. Iya, ya? yang Iya, iya. tercetak. Iya. Nah itu. Kalau sekarang kan lain. Iya. Kayaknya gitulah. Harusnya Iya. harusnya ada, sampai sekarang pun harusnya ada ketika orang bicara album pertama. Nah, pertanyaan gua ada sekarang, ada nggak lu dapat bang? Apa sih? Apa sih? Lu mendapatkan nggak hak itu? Hak itu mendapatkan nggak? Ada dan tiada kalau gue bilang. Ada dan tiada. Gua waktu itu gua dapet ini akhirnya gua buka nih. Wah Gua- ini gua- kita gua tunggu-tunggu nggak nih bro. pernah- Ini Gua selalu ini bisa tunggu bikin ini nih. yang gelitik kita nih di medsos nih. Kita tunggu-tunggu nih. Iya. Oh ini Gara-gara Zigas. Iya, gara-gara zigas nih. Gara-gara zigas. Gue jadi iya. Jadi, Dekat. Ini nih takut viral gua di besok nih. Gimana bang? Gimana? Iya. Jadi gua royalti gua dapat. Oh dapat ya. Dapat dari yang 150.000 keping. Itu kan ungu tuh laku 150.000 keping. Album pertama Iya. yang lebih kembali itu ya. Nah, itu kan dibayar 2 termen. Oke. Nah, gua cuma dapat waktu itu 75.000 keping. 175 nya lagi? Gua nggak dapat, belum dapat. Oke. Sampai sekarang gua belum dapat. Sekarang hak digitalnya? Hak digital karena gua udah di publishing kan. Kalau publishing gua bakalan dapat dari publishing. Dapat dari publishing. Iya. Dari performance right nya? Nggak Performance pernah. right-nya Nggak berapa? pernah. Belum sampai situ kali. Belum ya, sampai situ. Iya. Oke. Karena emang zaman dulu. Iya, zaman dulu kan belum ada kayak gitu-gitu. Belum ada ya? Iya. Tapi balik kan itu lebih ke ya Persona. Kebijakan dari iya sih. si band sendiri ya bang ya, Iya. kira-kira bang ya. Iya. Sebenarnya bisa aja sih sebenarnya dari dulu sih sebenarnya bisa. Iya. Biar nggak ada kredit kan gitu. Memang budayanya dulu begitu sih. Iya. Dan memang semuanya ini karena ini lagi marak aja. Ya, Masalah. sebenarnya lebih ini aja sih. Ya pada akhirnya ternyata hak itu penting untuk lo perjuangin gitu. Poinnya. Poinnya. Oh itu hak itu penting Iya. buat lo perjuangin tuh, Iya, lo harus poinnya. garis bawah itu. Heeh. Hak itu penting buat lo perjuangin Ya, sebagai karena lo seniman. di hak itu bukan hak lo doang lo. Ada hak anak lo, Iya. ada hak istri, ada hak cucu lo gitu. Kalau emang itu lo nggak dapetin kan kasihan mereka. Yang berdosa itu yang makan haknya itu gitu. Makanya biar nggak berdosa. Wih serem banget bro di bagian sini ini serem banget. Berarti Ini mungkin tidak tertuju kepada. Iya, nggak ada. Di sini nggak ada Hanya tertuju ke sama siapa. sistemnya saja. Sistemnya waktu aja, itu. iya. Ke sistem. Semoga mungkin dengan adanya aksi dan visi ini hak-hak ini bisa Iya. tersampaikan, Iya. banget tersalurkan Iya. gitu ya. Iya. Jadi kita tegasin sekali lagi buat teman-teman, kita nggak ada menyinggung salah satu Iya. pihak di sini. Betul. Band mana, pencipta lagu apa, kita hanya Label atau apa. ya apa yang dialami aja. Sistem yang dulu ada tuh emang seperti itu gitu. Dan kita juga bingung ya, maksudnya bingung mau kemana nih, gitu. Ya akhirnya ya udahlah. Sama diem aja. Zigas juga sempat ngalamin ini kan CD dan kaset. Nah, Iya. Zigas juga sempat. di album pertama itu. Di album Iya. pertama. Cuma 2010 waktu itu Bang. 2009. 2009. Nah, Dia ungu dari tahun 2001. Berarti 2001. perbedaan umur kita tuh ya Iya. 20 tahun berarti. Gua emang masalah hitung-hitungan jelek banget. 10 tahun lah. 10 tahun. Berarti sekarang abang udah nggak di ungu. Mm-mm. Terus ungu masih running dengan performance dia, Iya. dengan konsep mereka. Iya.
Apa harapan abang untuk band Ungu ke depan? Apakah mungkin abang ada rencana untuk one day untuk menutup usia mungkin, atau mungkin nanti pada masa-masa nanti gue akan membuat semacam Ungu Reborn yang mungkin abang bisa menjadi enggak lah, maksud gue Ungu biar aja lah Ungu. Ya gue bikin aja lagi gitu. Oke. Itu kan lebih apa ya, lebih berarti berkarya terus ya? berkarya aja. Berkarya Ungu terus. biar aja jalan gitu. Zingu. Zingu. Ada nggak Bang mungkin kata-kata yang pengen disampaikan ke teman-teman Ungu mungkin di hari ini gitu? Ya yang jelas gue bangga sama mereka. Bangga Bang? Tapi bangga karena yang rumah yang gue bangun waktu itu mereka bisa jalan, bisa besar tuh rumah Bang ya? Nah, Bisa menampung banyak iya. orang tuh rumah Iya. ya? Bisa Iya. ngasih rezeki banyak orang juga ya kan. Gila sih, gila. Iya, Mm-mm. bisa jadi inilah apa Iya. namanya, pelajaran bagi kita sebagai anak band. Iya betul. Dan Nggak gampang ya. Nggak gampang. Nggak gampang, Bisa nggak gampang, Iya. sebuah- gue sempat ngerasa pada saat Zigas waktu itu konser di Bandung, kita sebelahan tuh Bang sama backstage-nya Ungu. Iya. Masalahnya perjuangan mereka juga nggak mudah. Nggak mudah ya. Mereka juga melewati banyak fase ya Bang. Album kedua kan mereka juga nggak. Akhirnya album ketiga itu kan penentuan. Album kedua yang mana ya single-nya? Yang apa? Melayang. Kayaknya Melayang ya, album Melayang. Kalau yang pertama kan titel albumnya Bayang Semu. Laguku. Ya. Hitsnya pertamanya kan Bayang Semu. Kalau yang kedua itu yang Melayang yang di kontainer itu. Oke. Itu album Iya. kedua. Album ketiga itu yang Demi waktu itu. Ya. Dia langsung boom tuh Bang album itu gokil tuh, booming itu. Berarti senang banget gue hari ini bisa ketemu sama salah satu founder band paling ikonik di Indonesia bro. Siapa yang nggak tahu Ungu? Nggak mungkin orang nggak tahu Ungu di Indonesia. Kita Ungu sudah menancapkan di Belantika Musik Indonesia. Zigas masih main kelereng. Saya masih nggak bisa tidak gokil. Dan Ungu itu Bang bukan hanya gede di Indonesia. Ungu tuh gede di Asia Tenggara. Iya. Iya bro. Seluruh Asia Tenggara tuh mengetahui band Indonesia tuh Ungu. Iya. Tahu mereka. Jadi Tapi memang siapa yang tahu ya ketika kita bicara karya ya. Iya. Ketika kita bicara karya yang nyangkut di kita tuh kayak gua kan komposer gitu. Yang nyangkut di gua tuh bukan karya yang meledaknya, malah kadang-kadang yang menjadi barometer gua adalah karya yang menurut kita itu jadi kesukaan kita kan, kasarnya misalkan. Idealis kita. Nah, ketika Ungu waktu gua SMA denger SMA aja udah ini dia. Ya berarti kan nggak jauh dong men, gitu. Nggak jauh jauh juga. gua SMA kelas 1 waktu itu. Dari itu gua dengerin yang Ungu Melayang itu. Ya, itu bayang semua ya. Nah, mungkin Bayang karena Semu. ketertarikan gua adalah musik yang middle up. Iya. Jadi gue waktu itu tertarik dengan gimana nih kalau gue buat lagu-lagu kayak gini gitu. Tapi dengan karakter yang berbeda misalkan iya. vokalisnya. Iya, iya. Waktu itu gue kebayangnya itu. Iya. Gimana kalau gue buat lagu-lagu seperti ini tapi dengan karakter vokalis yang berbeda. Akhirnya gue buat tuh 10 lagu middle up ceritanya gitu iya, ya. iya. Dengan karakter vokal yang macem-macem. Ya itu salah satu. Akhirnya Iya. adalah lagu-lagu yang rada-rada mirip beatnya kayak Sahabat Jadi Cinta. Nah itu. Iya benar-benar dan Ya akhirnya jadi kadang-kadang. gokil nih malam bro. Kadang-kadang kita nggak tahu itu datangnya dari mana Iya, gitu. betul. Ya begitulah. Kalau Berarti namanya bikin band itu Bang, kalau serius mungkin aja suksesnya Bang. Iya. Itu pengalaman apa Bang? Iya. Ya Gak ngira tuh Ungu sebesar ini, gak ngira Bang. nggak ngira, gue nggak ngira. Tapi ya itu kan perjuangan kan namanya. Selama lo bisa berjuang, lo akan sukses. nggak gampang. Nggak gampang. Gak gampang sih. Ya dari 1 juta band itu bisa Ya. lihat berapa. Berarti kita Apalagi termasuk iya. yang Alhamdulillah karyanya beruntung, Bang. diterima. Ya. Alhamdulillah beruntung. Masalah era waktu itu yang masukin demo ke label tuh banyak yang minta ampun.
Dan kalau lo nggak ada orang dalam juga gitu, nggak dengerin. Lagi ordal bang ya. Iya. Ordal udah ada dari zaman dulu. Iya. Makanya- Ordal orang dalam. Makanya kalau udah bicara karya intelektual, jangan cuma pandai menilai menurut gua. Ya, ya. Iya. Karena nggak segampang itu Iya. bikin suatu karya yang disukai oleh atau diterima oleh masyarakat banyak. Iya. Nah, ketika bandnya masih berjalan di masa era ini ya, kalau udah bicara karya cipta, karya seni ya di filter lah bahasa-bahasa. Betul. Kalau cuma nilai ini jelek, ini itu Iya. gampang. Itu gampang. Tapi belakang- buktikan Iya, iya, iya. buktikan bahwa kalian bisa Bisa. better lebih dari kita. Iya. Kayak Zigas nih, gue lihat juga banyak pro dan kontra itu nggak masalah Nggak bagi gue. masalah. Tapi menurut gue yang make sense gitu ketika lu ngomong, Ya, lu mesti punya bukti. Iya, Iya. lu harus punya bahwa gue juga bisa. Iya. Ya sepadan lah. Sepadan ya. Komen tuh dengan orang yang sepadan gitu Iya bang ya. betul. That's Oke. right. Betul. Mungkin terakhir nih bang kita sebelum penutupan, apa pesan-pesan dari Bang Eki untuk teman-teman nih, banyak kan bang di Indonesia ini yang berharap next Ungu menjadi band sebesar Ungu. Nanti Bang Randy saya akan tanya untuk band sebesar Zigas. Ungu jelas lebih besar, saya mengakui bener, saya mengakui banget Ungu benar-benar legend. Iya, Yang abang buat tuh legend. Apa pesannya bang? Ya pada akhirnya itu kan semuanya perjuangan. Itu aja. Iya, lo harus memperjuangkan apapun itu gitu. Bukan di musik aja, apapun itu. Kalau emang teman-teman lo ada yang di bidang apa gitu, ya lo berjuang, lo fight. Itu aja. Iya. Konsisten di berjuang aja. Konsisten aja. Terus Pasti ada hasilnya. pasti ada hasil. Tuh guys, berjuang band lu pasti ada hasilnya. Iya. Oke, simpel sih. Kalau Bang Randy, Iya, biasanya apapun yang jadi barometer kita, istilahnya kita bertahun-tahun mendengarkan, bertahun-tahun mengidolakan karya apapun itu yang menurut kita baik dan kita implementasikan Iya. menjadi karya lagi gitu. Iya. Itu Adopsi ya. itu bisa akan jadi sesuatu Yang ketika baru. kita terus menerus betul Iya. berkarya terus, jangan sampai apa istilahnya patah arang, patah semangat Iya, gitu. Iya. Karena dari ratusan lagu ketika kita udah bicara sering mendengar itu pasti ada ya, biar bagaimanapun pasti ada yang luar biasa gitu, yang Iya. ketika ketemu kliknya itu gitu. Betul. oke. Karena nggak semua lagu itu bisa jadi sesuatu kan yang bisa diterima. Bagi kita mah keren aja semuanya kita buat ya kan. Iya. Tapi bagi yang bisa dapet gitu kliknya gitu ya satu dilempar banding di pasar. ya gitu. satu banding Iya. 1000 tuh. Iya. Dan yang dilempar di pasar kan udah banyak tuh. Iya. Ya kan? Iya. Oh, pilih yang mana nih? Iya, iya, bener. Iya. Nasi Padang juga banyak Nasi Padang juga Yang banyak. laku yang mana? Yang mana? Bener. Selain faktorial apapun itu ya, Iya. bisa materi Iya. ya kan, promo dan sebagainya, tapi notasi dan lirik juga mendukung penuh Mendukung. gitu. Iya. Di Iya. luar yang lainnya. Bumbu dasarnya tuh udah harus jelas. Ibarat katanya orang masak, Iya. bumbunya kudu jelas Iya. ya bang ya. Iya betul. Bumbu dasarnya udah jelas. Misalnya kalau emang lo ini pengen ngeband ya, bikin lagu, latihan, ya itu aja. Oke bang, kalau Oke. gitu mungkin sebelumnya gue mau ngucapin terima kasih buat Bang Eki udah Sama-sama, mampir di Bud. sini, Bang Randy. Sama-sama. Walaupun kita satu band bang, tapi mampir kemari. Buat teman-teman, pokoknya tetap semangat. Pokoknya lakukan hal yang terbaik. Iya. Dan yang paling penting adalah tetaplah kalian rendah hati dan tetaplah membumi. Iya. Terima kasih bang ya. Yo. Thank you semuanya. Bye. Dek, 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 dek. Dadah.